Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, saudaraku dan mata Allah SWT, kita lanjutkan taklim kita yang tadi, yaitu keutamaan menginfakkan harta. Hari ini sampai kepada ayat ke-14 dalam surat Al-Anfal ayat 60. Apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya. Keterangan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan bahwa pahala akan diperoleh dengan berlipat ganda tidaklah bertentangan dengan ayat ini. Maksudnya adalah tidak akan terjadi kekurangan suatu apapun dalam amal itu. Adapun kadar pahala yang akan diterimanya sesuai dengan keadaan dan niat orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, berapapun jumlahnya. Ini adalah pahala di akhirat. Bahkan kadang-kadang di dunia pun mendapatkan balasannya dengan sempurna, sebagaimana dikuatkan dalam ayat dan hadis yang lain. Insya Allah masalah ini akan diterangkan dalam ayat ke-20 dan hadis ke-8. Dari sisi ini, apabila di dalam ayat suci ini ada isyarat ke arah itu, dalam kurung mendapatkannya imbalan amalan secara di dunia, maka hal itu tentu tidak mustahil. Ayat yang ke-15, yakni dalam Quran surat Ibrahim ayat 31. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, sebelum datang hari dalam kurung kiamat yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Ini termaktub dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 31. Keterangan dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan maksudnya adalah berdasarkan keadaan dan keperluannya. Maksudnya adalah berdasarkan keadaannya dan keperluannya. Dalam kurung, yakni sedekah sunnah dengan sembunyi-sembunyi dan sedekah fardu dengan terang-terangan. Dapat juga bermaksud bahwa memberikan sedekah wajib, yaitu memberikannya dengan terang-terangan, adalah lebih utama, dan memberikan sedekah nafil, yaitu memberikannya dengan sembunyi-sembunyi, adalah lebih utama. Sebagaimana telah diterangkan dalam penjelasan ayat ke-9. Dan yang dimaksud dengan hari dalam ayat ini adalah di atas adalah hari kiamat, sebagaimana telah diterangkan dalam ayat ke-6. Adapun tentang menegakkan sholat telah diterangkan dalam ayat ke-1. Jabir radhiyallahu an berkata bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya, "Wahai manusia, bertaubatlah sebelum mati." Dalam kurung, jangan sampai mau datang dan kamu belum bertaubat. Dan beramal baiklah kalian sebelum datangnya kesibukan yang banyak. Dan kuatkanlah hubungan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengingatnya. Bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan sebanyak-banyaknya. Karena dengannya amalan-amalan itu kalian akan diberi rezeki, ditolong, dan kamu akan dijauhkan dari keadaan yang buruk. Masya Allah. Dalam kitab At-Targhib.